Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Zmizakia dari Prodi Manajemen semester 1. Dalam video ini, saya akan membahas tentang salah satu materi dari pengantar akuntansi, yaitu tentang persamaan akuntansi. Yang pertama, kita akan masuk ke definisi dari persamaan akuntansi. Apa sih persamaan akuntansi? Persamaan dasar akuntansi yaitu suatu pencatatan secara sistematik dan teratur yang selalu membentuk keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaannya. Jadi, persamaan akuntansi harus selalu seimbang atau balance antara sumber kekayaan dengan kekayaannya itu sendiri. Nah, kalau tadi kita udah membahas tentang kekayaan dan sumber kekayaannya, sekarang arti dari kekayaan itu apa sih? Kekayaan perusahaan ini disebut juga dengan disebut juga sebagai aktiva ya, atau harta yang berupa kas, modal dan lain-lain seperti itu. Nah, ada juga sumber pembelanjaan, itu merupakan modal yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan tersebut gitu. Nah, sumber pembiayaan ini biasanya atau bisa gitu berasal dari pemilik dan juga dari pihak donatur atau kreditur, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke kebersamaan akuntansinya, kita harus tahu dulu nih dua tahapan penting dalam siklus akuntansi. Yang pertama, mencatat semua transaksi keuangan dalam buku jurnal, atau yang kedua, kita harus mempostingnya ke dalam buku besar. Nah, secara matematika, posisi keseimbangan antara kekayaan dengan peroleh kekayaannya itu dapat dituliskan dengan aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Aktiva sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan. Atau aktiva dikurang biaya sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang biaya. Semua kekayaan milik perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk satuan uang gitu. Nah, aktiva ini disebut juga harta atau aset perusahaan. Nah, umumnya aktiva ini dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar atau harta tetap. Aktiva lancar itu biasanya siklus perputarannya kurang dari 1 tahun, dan aktiva ini adalah aktiva yang paling liquid atau mudah dicairkan, gampang dicairkan. Contohnya seperti kas, seperti beban bayar di muka, seperti piutang, dan seperti persediaan perusahaan. Yang kedua itu aktiva tidak lancar, yaitu biasanya siklus perputarannya lebih dari 1 tahun dan agak sulit untuk dicairkan gitu. Nah, karena harus menunggu dari jenjang waktu yang sudah ditentukan. Nah, kalau contohnya biasanya seperti bangunan, mesin, dan lain-lain. Nah, kalau pasiva, kan tadi aktiva sama dengan pasiva ya. Nah, kalau pasiva ini adalah semua kewajiban dan ekuitas yang masuk dalam daftar terutang atau kewajiban perusahaan, baik yang berjangka pendek maupun yang tidak berjangka pendek, kayak gitu. Nah, teman-teman, sehingga kita dapat memperoleh persamaannya, yaitu aktiva atau aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, itu dia adalah bentuk persamaan akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke contoh dari persamaan akuntansi, kita harus tahu dulu apa sih pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Nah, definisi dari transaksi bisnis itu sendiri adalah suatu kejadian ekonomi atau kondisi yang secara langsung mempengaruhi keuangan atau entitas suatu perusahaan, atau bisa juga secara langsung mempengaruhi terhadap operasi entitas tersebut gitu. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa tidak semua kejadian ekonomi yang mempengaruhi entitas bisnis itu dicatat dalam suatu sistem akuntansi gitu. Hanya transaksi bisnis saja yang dapat dicatat dalam sistem akuntansi. Nah, ini salah satu dari tujuan atau manfaat dari persamaan akuntansi, yaitu menunjukkan posisi keuangan perusahaan gitu. Jadi adanya atau diadakannya persamaan akuntansi itu
untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan gitu, apakah lagi mengalami kenaikan atau penurunan dan lain-lain. Nah, setiap transaksi bisnis itu akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan tersebut gitu guys. Oleh karena itu, setiap transaksi dapat dinyatakan dalam bentuk efeknya terhadap ketiga unsur dalam persamaan akuntansi ya, tadi yang aktiva, kewajiban dan modal tersebut gitu. Nah, efek terhadap unsur persamaan akuntansi itu dinyatakan dalam penambahan atau pengurangan dari unsur-unsur yang tadi 3 gitu. Nah, efek-efek dari unsur persamaan akuntansi itu yang pertama, bertambahnya aktiva atau aset diimbangi dengan bertambahnya ekuitas. Yang kedua, bertambahnya aktiva atau aset diimbangi dengan bertambahnya kewajiban. Yang ketiga, berkurangnya aktiva itu diimbangi dengan berkurangnya ekuitas. Yang keempat, berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya suatu kewajiban. Yang kelima, bertambahnya aktiva itu diimbangi dengan berkurangnya aktiva yang lainnya. Yang keenam, bertambahnya kewajiban diimbangi dengan berkurangnya kewajiban yang lain. Yang ketujuh, bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva lain dan bertambahnya kewajiban. Yang kedelapan, yaitu bertambahnya utang diimbangi dengan berkurangnya modal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari persamaan akuntansi. Nah, ada 3 transaksi di sini. Yang pertama, pada tanggal 1 Juni, pemilik perusahaan menyetorkan sejumlah uang sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, peralatan 2.500.000 dan juga perlengkapan sebesar 1.200.000. Nah, yang kedua, pada tanggal 7 Juni, perusahaan membeli sebuah peralatan secara tunai dengan harga 2.750.000. Yang ketiga, pada tanggal 15 Juni, perusahaan menerima pendapatan sebesar 1.500.000. Kita bisa menganalisa dari persamaan akuntansi pada tabel di atas, yaitu pada tanggal 1 Juni, pemilik perusahaan menyetorkan uang sebesar 5 juta dan juga perlengkapan sebesar 1.200.000 dan peralatan sebesar 2.500.000. Maka pengaruh transaksinya yaitu aktiva yang berupa kas itu bertambah menjadi 5 juta, aktiva yang berupa perlengkapan bertambah 1.200.000 dan aktiva yang berupa peralatan bertambah 2.500.000. Nah, yang mana itu pasifanya pun yang berupa modal juga bertambah sehingga menjadi 8.700.000. Nah, yang kedua, pada tanggal 7 Juni, pemilik perusahaan membeli sebuah peralatan secara tunai dengan harga 2.750.000. Pengaruh transaksinya yaitu aktiva yang berupa kas berkurang, yang tadinya 5 juta berkurang 2.750.000 sehingga menjadi 2.250.000. Nah, tapi aktiva yang berupa peralatan bertambah yang tadinya 2.500.000 bertambah 2.750.000 sehingga totalnya 5.250.000. Nah, di mana pasifanya pun tetap sama yaitu 8.700.000. Nah, yang ketiga, pada tanggal 15 Juni perusahaan menerima pendapatan besar gitu, pendapatan besar sebesar 1.500.000. Nah, yang dimana pengaruh transaksinya yaitu aktiva berupa kas itu bertambah, yang tadinya 2.250.000 ditambah 1.500.000 sehingga totalnya 3.750.000. Nah, dimana pasifanya pun yang berupa modal itu juga bertambah, yang tadinya 8.700.000 ditambah 1.500.000 sama dengan 10.200.000. Contoh yang kedua, tentang usaha pengangkutan yang dimana Tuan Amir ini sebagai pemilik perusahaan tersebut. Nah,
Yang pertama, Tuan Amir membuka usaha pengangkutan. Untuk memulainya, Tuan Amir menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta. Nah, sehingga pengaruh transaksinya yaitu aktiva atau aset perusahaan yang berupa kas itu bertambah 10 juta, yang dimana pasiva yaitu yang berupa modal pribadinya Tuan Amir ini juga bertambah sebesar 10 juta. Transaksi yang kedua yaitu untuk memperbesar aktivanya, Tuan Amir ini atas nama perusahaannya menarik pinjaman dari bank uang tunai sebesar 7 juta. Nah, pengaruh transaksinya yaitu aktiva yang berupa kas yang tadinya 10 juta bertambah 7 juta sehingga kasnya tersebut menjadi 17 juta. Yang dimana pasifanya pun yang berupa modal pribadi juga bertambah dengan utang bank yang tadi dipinjam oleh Tuan Amir, sehingga 10 juta ditambah 7 juta ya, dimana itu balance dengan aktiva tersebut 17 juta 17 juta. Nah, dimana efeknya ini menjadi bertambahnya aktiva diimbangi juga dengan bertambahnya kewajiban perusahaan. Nah, contoh yang ketiga yaitu Tuan Amir atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor seharga 10.750.000 yang dibayar secara tunai dari uang perusahaannya. Sehingga pengaruh transaksinya yaitu aktiva atau aset yang berupa kas perusahaan yang dimana tadinya senilai 17 juta dikurang 10.750.000 sehingga saldo kasnya menjadi 6.250.000. Nah, di mana di sisi lain aktiva yang berupa perlengkapannya yaitu kendaraan bertambah sebesar 10.750.000. Pasifanya pun masih sama yaitu 17 juta. Modal pribadi ditambah dengan utang bank sebesar 7 juta. Sehingga efeknya yaitu bertambahnya aktiva diimbangi juga dengan berkurangnya aktiva yang lain. Nah, transaksi yang keempat yaitu Tuan Amir atas nama perusahaan menyerahkan kas perusahaannya sebesar 1 juta untuk mengangsur utang bank yang timbul dari transaksi nomor 2 tadi. Sehingga pengaruh transaksinya yaitu aktiva yang berupa kas perusahaan yang dimana tadinya 6.250.000 dikurang 1 juta sehingga menjadi 5.250.000. Nah, di sisi lain pasiva yang berupa utang banknya juga berkurang sebesar 1 juta sehingga utang banknya menjadi 6 juta. Nah, efeknya yaitu berkurangnya kewajiban diimbangi juga dengan berkurangnya aktiva. Transaksi yang kelima yaitu Tuan Amir mengambil uang tunai dari perusahaannya sebesar 750.000 digunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga pengaruh transaksinya yaitu aktiva yang berupa kas perusahaan itu berkurang sebesar 750.000 sehingga yang tadinya 5.250.000 berkurang 750.000 sehingga menjadi 4.500.000. Nah, di sisi lain pasiva yang berupa modal pribadinya pun ikut berkurang sebesar 750.000 sehingga modal pribadi yang tadinya 10 juta dikurang 750.000 menjadi 9.250.000. Nah, sehingga efek transaksi yang kelima ini yaitu berkurangnya aktiva diimbangi juga dengan berkurangnya ekuitas. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang persamaan akuntansi secara ringkas. Saya Dinda Zakiah, Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.